Tiga penalaran penting historiografi pemikiran Islam terkait penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pencinta buku dan ilmu. Jumpa lagi dengan saya Wiwin Eko Santoso. Ijtihad atau penalaran, terutama penalaran dalam bentuk perbuatan, penetapan, penghukuman, pemeriksaan. Maksudmu gimana, Win? Perbuatan dari oleh penguasa lembaga eksekutif, penetapan dari penguasa lembaga legislatif, penghukuman atau pemvonisan oleh lembaga yudikatif, pemeriksaan dari lembaga eksaminatif, atau kombinasi dari seluruh penguasa atau pejabat lembaga tersebut. Nah, semuanya itu dapat ditakar dalam kerangka etos ijtihadnya. Bagaimana? Nanti saya akan memberikan contoh, misalnya, apakah perbuatan Danjen Kopassus Prabowo Subianto sebagai bagian dari penguasa eksekutif yang sempat memerintahkan anggota Satgas Mawar dan Satgas Merpati untuk melakukan penangkapan, orang lain bilang itu penculikan, kepada kelompok radikal dan aktivis PRD, yang menurut Prabowo tanggal 26 Februari 97 itu sebagai tindakan pengamanan negara dari kelompok yang ingin menciptakan kekacauan politik katanya. Apakah itu suatu yang benar? Nah, kalau benar bagaimana? Kalau salah bagaimana? Sebagai etos ijtihad. Nanti contoh berikutnya adalah apakah perbuatan Ketua MPR Amin Rais yang menurunkan Presiden Abdurrahman Wahid dan menaikkan Wakil Presiden Megawati menjadi presiden itu benar atau salah? Nah, kalau benar bagaimana? Kalau salah bagaimana? Dalam kerangka ijtihad politik. Sebelum jawab itu, kita mesti ulas bagaimana etos ijtihad tersebut secara ringkas. Ini penting karena apa? Orang Islam itu berpikirnya dan beristimbatsnya ya di situ-situlah. Kalau berdebat bagi yang doyan berdebat, hingga bertengkar bagi doyan yang bertengkar, ya di situ-situ pula. Nah, begini kawan-kawan pencinta buku dan ilmu. Menurut bukunya Nurcholis Majid berjudul Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan Cetakan 97, etos ijtihad itu dalam historiografi pemikiran Islam dapat disimpulkan atau digolongkan paling tidak 3 kelompok penilaian atau 3 bentuk formulasi ijtihad. Formulasi pertama, ijtihad keputusan itu harus benar. Kalau salah berdosa dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Formulasi kedua, ijtihad keputusan itu harus benar. Kalau salah berdosa, tapi soal akan diazab atau dihukum itu terserah Allah. Formulasi ketiga, ijtihad keputusan itu tidak mutlak benar. Benar, mungkin juga bisa salah. Nah, hanya 3 kelompok penilaian ini saja. Jadi sebenarnya nggak rumit toh. Masih menurut Nurcholis Majid, penilaian pertama atau formulasi pertama ini itu datang dari kelompok pandangan kaum Mu'tazilah. Kalau penilaian kedua atau formulasi kedua itu datang dari kelompok pandangan sebagian dari kaum Mutakalimun dan sebagian dari kaum Asy'ari. Kenapa sebagian? Ya karena bisa jadi kaum Mutakalimun atau sebagian dari kaum Asy'ari ini punya irisan pendapatnya ke Mu'tazilah atau yang berikutnya nanti. Berikutnya nanti itu yang mana? Nah, itu adalah penilaian ketiga atau formulasi ketiga yang datang dari kelompok pendapat kaum salaf, termasuk para sahabat Nabi dan tabi'in. Penjelasan Nurcholis Majid begini. Dalam kelompok formulasi pertama, kaum Mu'tazilah berpendapat, oleh karena mereka yakin akal atau otak manusia itu dapat menemukan kebenaran, maka suatu ijtihad harus pula menghasilkan kebenaran, keputusan yang tepat, dan tidak boleh salah. Kalau salah, maka orang bersangkutan berdosa dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Segitulah penjelasan Nurcholis Majid. Untuk pada kelompok kedua, dikatakannya, sebagian kaum Mutakalimun dan sebagian kaum Asy'ari dan lain-lain itu berpendapat juga ijtihad itu harus menghasilkan pengetahuan atau penetapan yang benar dan tidak boleh salah. Jika salah, orang bersangkutan akan berdosa. Akan tetapi, terserah Allah apakah orang yang salah ijtihad itu akan disiksa di neraka atau tidak. Sehingga inilah yang menjadi perbedaannya dengan pendapat tadi, Mu'tazilah. Seginilah penjelasan dari Nurcholis Majid. Terus untuk kelompok ketiga, yakni pendapat kaum salaf, termasuklah para sahabat Nabi dan tabi'in, itu menyatakan bahwa ijtihad belum tentu menghasilkan kesimpulan yang benar karena kemampuan manusia memahami dan menemukan kebenaran itu terbatas saja sifatnya. Jadi selalu ada kemungkinan ia membuat kesalahan. Nah, pendapat kaum salaf ini menurut Nurcholis Majid itu berasal dari pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah
Nah, dalam kelompok formulasi ketiga ini, pendapat mereka ini sesuai dengan sabda Nabi. Orang yang beristihad dan menghasilkan kebenaran, maka ia akan mendapatkan pahala ganda. Sedangkan jika ternyata salah pun, ia akan mendapatkan pahala satu. Segitulah penjelasan Nurkolis Majid agak panjang pada kelompok ketiga ini. Dan ada sandarannya berupa sabda Rasul atau hadis. Sabda Rasul yang mana itu, Win? Nah, kalau kita cari melalui Mbah Google, itu dapat kita lihat dalam situs Muhammad Basuki Web ID misalnya, itu ditemukan hadis Sahih Bukhari nomor 6805. Dari Amru bin Ash, itu ia mendengar Rasul SAW pernah bersabda, Ida hakamal hakimu, jika seorang hakim mengadili, fajtahada dan beristihad, Tumma asoba falahu ajron. Kemudian benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Wa idha hakama fajtahada. Dan jika seorang hakim itu beristihad, tumma akhto'a, lantas istihadnya salah atau meleset, falahu akhrun. Baginya 1 pahala. Nah, kalau dalam buku Fikih Taisir Metode Praktis Mempelajari Fikih karya Yusuf Qardawi, terjemahannya Zuhairi Misrawi cetakan 2001, hadis ini diterjemahkan, apabila seorang hakim beristihad dan salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Dan jika benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kembali kepada bahasa Nurkolis Majid. Untuk kelompok atau formulasi 3 itu memiliki rujukan berupa hadis. Akan tetapi kalau pada kelompok 1 dan 2, Nurkolis Majid atau mungkin Ibnu Taimiyah tidak memberikan rujukan hadis atau ayat Quran satupun. Baiklah, itu tidak apa-apa. Saya, Wiwin Eko Santoso, akan mencoba mencari rujukannya. Semoga pas. Kita lihat dulu pada kelompok 1 atau pandangan Mu'tazilah. Nah, menurut Masdar Hilmi dan Muzaki dalam bukunya berjudul Dinamika Baru Studi Islam cetakan 2005, itu katanya istihad yang salah adalah termasuk kejahatan. Keren ini. Barangkali ini berdalil dengan surat Al-Hujurat sebagai berikut. Auzubillah. Fatabayyanu, maka kalian telitilah kebenarannya, antusibu kauman, agar tidak kalian itu mencelakakan suatu kaum, bijahalatin, dengan kebodohan atau ketidaktahuan kalian itu, fatus bihu ala ma fa'altum nadimin. Lalu kalian menjadi atas perbuatan kesalahanmu itu, menjadikanlah kalian itu orang-orang yang menyesal. Oh gitu ya. Fatabayyanu antusibu qaumam bijahalatin. Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa kamu ketahui. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Surat Al-Hujurat 49 ayat 6. Jadi teliti nggak boleh salah gitu, Win ya? Oh ya iyalah. Atau sesuai kata Nabi, fa innal imama ayyakhtha'a fil afwi. Sesungguhnya seorang penguasa atau hakim jika salah dalam memberikan pengampunan, khairum min ayyakhtha'a fil uqubah, akan lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan penghukuman. Begitulah hadis riwayat Tirmizi dari buku M. Nurul Irfan cetakan 2016 berjudul Hukum Pidana Islam. Jadi misalnya kalaupun Presiden Soekarno salah dalam memberikan pengampunan kepada bekas pemberontak PRRI Permesta, itu jauh lebih baik daripada Soekarno salah dalam melakukan penghukuman kepada mereka yang pemberontak itu. Sekali lagi, istihad politik penguasa negara tidak boleh salah dalam pelaksanakan hukuman, kecuali boleh salah dalam memberi pengampunan atau pembebasan saja. Nah, mungkin inilah yang menjadi salah satu dasar hujah atau pendapat kaum Mu'tazilah tadi. Kemudian, pada kelompok penilaian kedua atau formulasi kedua, istihad politik harus benar, bila salah berdosa, namun azab terserah Allah, sebagaimana yang dianut oleh sebagian kaum mutakalimun dan sebagian kaum Asy'ari. Oleh Nurkolis Majid juga tidak ada rujukan apapun. Nah, bagi saya, Wiwin Eko Santoso, tampaknya kelompok ini menggunakan dalil dari kisah Nabi, yakni ketika Rasul terluka wajahnya dan patah giginya dalam perang Uhud.
26 Maret 625 Masehi, maka Rasulullah itu sempat berharap agar orang yang menyebabkan derita Nabi begini akan diazab Allah. Tetapi Allah malah menjawab dengan surat Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un, itu bukan urusanmu dalam kurung Muhammad, au yatuba alaihim au yu'adzibahum, apakah Allah akan menerima tobat mereka atau mengazab mereka. Ini riwayat Sahih Bukhari. Begitulah tulis Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam buku Sirah Nabawiyah Perjalanan Hidup Rasul yang Agung cetakan 2019. Ya, saya sempat berpikir bahwa istihad atau penalaran itu bisa jadi untuk pembenaran bagi yang benar atau samar atau malah salah yang onar. Dan dari sini juga tampaknya pendapat kelompok ketiga itu yang paling enak atau nyaman. Misalnya kalau kita ambillah contoh kasus penurunan atau impeachment kepada Presiden Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Dulu kan pada tahun 99 Megawati dijegal oleh Poros Tengah, pimpinan Amin Rais agar Gus Dur yang menjadi presiden. Tahun 2001 Gus Dur yang dijungkal oleh Poros Tengah dan malah Megawati yang dibalikin jadi presiden. Oh gitu. Tahun 99 itu pemilu legislatif itu hasilnya memang PDIP memperoleh suara 40% dan sisanya Golkar itu 29%. Kemudian lebih 2% itu dibagi-bagi untuk P3, PKB, PAN, dan PBB. Tetapi ada keyakinan waktu tahun 99 itu belum tentu PDIP akan menang politik di tingkat MPR atau parlemen. Nah, walau demikian 40% itu suara PDIP membuat Megawati dalam pikiran banyak orang kala itu berpeluang besar menjadi presiden. Untuk itulah partai-partai berlabel Islam atau berwajah Islam atau yang disebut partai Islam itu yang kalah ini, ya hanya 2% ini mulai bermanuver untuk menggagalkan Megawati menjadi presiden. Pokoknya ABM, asal bukan Megawati. Nah, isu gender dimainkan di situ. Jejak-jejaknya ini ada di dalam majalah Sabili misalnya. Pada tanggal 14 Juli 1999, edisi Sabili nomor 2, itu memuat tulisan yang berjudul Kepemimpinan Perempuan oleh Misbah. Di situ mengutip hadis Sahih Bukhari, di mana ketika Rasul mengetahui bahwa Persia diperintah oleh seorang putri Kisra, Rasulullah mengatakan atau bersabda, sebuah bangsa tidak akan meraih kejayaan ketika mereka menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Nah, menurut Fatuddin Ja'far, riwayat Sahih Bukhari ini dikampanyekan pula oleh Hamzah Has, salah satu seorang tokoh Poros Tengah yang berpengaruh sehingga dia meraup suara dukungan massa yang cukup besar. Itu Hamzah Has. Dan ini kata Fatuddin Ja'far dalam majalah Sabili yang berjudul tulisan dia itu membedah dosa Poros Tengah dan masa depan Gus Dur. Nah, dalam politik di tingkat MPR, Megawati akhirnya digagalkan menjadi presiden. Tepat pada tanggal 20 Oktober tahun 1999, Rabu pukul 14.18, itu sholawat bergema mengantarkan Abdurrahman Wahid ke kursi kepresidenan. Nah, kemudian pada tahun depan, yaitu tanggal 23 Maret tahun 2000, Kamis, jelang tengah malam, Khofifah Indar Parawangsa, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, itu terpilih sebagai Ketua Umum PKB. Dan ini dimuat di majalah Sabili nomor 22 April 2000. Nah, setidaknya di kalangan NU politik yang setengah anti Megawati, itu tidak ada tuh yang menganggap Khofifah perempuan dan haram menjadi pemimpin termasuk pemimpin partai. Rupanya, hadis kisah Putri Persia itu hanya berlaku buat pimpinan partai seperti Megawati Soekarno Putri di PDIP. Apalagi ketika Megawati berpeluang menjadi presiden tahun 99 kemarin. Khofifah itu perempuan santriwati, dibolehkan menjadi pemimpin. Mungkin dengan dalil ayat Al-Quran tentang Ratu Bilqis atau tafsir ekstensif dari mazhab Hanafi. Lagi-lagi tidak pakai hadis riwayat Putri Persia tadi. Itu hanya untuk Megawati. Tanggal 26 Juli tahun 2000, itu edisi Sabili nomor 3 yang memuat pernyataan Amin Rais ketika ditanya tentang dosa struktural Amin Rais karena dulu dia itu menjadi motor utama pencalonan Gus Dur. Amin Rais malah menjawab, ada hal yang membuat dirinya tenang bahwa hasil istihad selalu bisa ditinjau kembali. Ternyata dalam mazhab Syafi'i itu ada yang disebut namanya Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Menurut Amin Rais, dia kira istihad ketika memilih Gus Dur itu adalah betul, itu sebagai Qaul Qadim.
Sementara kaul jadidnya, nah ini yang sedang diperjuangkan, kayaknya begitu. Kemudian pada 2 Maret tahun 2001, setelah sholat Jumat bareng di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, terjadilah pertemuan tokoh 5 partai besar untuk menggalang kekuatan menjatuhkan Gus Dur. Nah, dari P3 itu ada Hamzah Has, Ali Marwan Hanan, Bahtiar Hamzah. Dari PAN ada Amin Rais, Hatta Rajasa, Suwarno Adiwiono, Fuad Bawazir, dan Ade Nasution. Dari PK atau Partai Keadilan sebelum jadi PKS, itu ada Hidayat Nur Wahid. Dari PBB ada MS Kaban. Nah, nuansanya menjadi kental secara politik ketika ada kehadiran suaminya Megawati, yaitu Taufik Kemas yang didampingi pentolan PDIP seperti Pramono Anung, Sofyan Sopian, Amir Aryoso, dan Dedi Magnum. Nah, dari Golkar itu ada Akbar Tanjung didampingi oleh Ade Komarudin dan Hafiz Zawawi. Ini dimuat di majalah Sabili Maret 2001. Kemudian pada tanggal 16 Maret 2001 di Masjid Suhada Yogyakarta terjadilah pertemuan silaturahmi politik antara Taufik Kemas, Amin Rais, dan Hamzah Has serta Yusril Iza Mahendra juga Hidayat Nur Wahid. Oke. Tanggal 28 Maret 2001 itu edisi Sabili nomor 20 memuat pernyataan Haryanto Taslam, anggota Komisi 2 DPR dari PDIP, yang menuduh poros tengah itu bersikap plin-plan dan mencela-mencele serta inkonsisten. Akan tetapi dalam pertimbangan fikih, Ketua Dewan Syariah DPP Partai Keadilan, Dr. Salim Segap Al-Jufri itu menjelaskan, kita ini tetap konsisten pada ijma atau konsensus ulama, bahwa wanita itu tidak boleh menjadi presiden dan kepala negara. Semua sumber bahkan setiap Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk mazhab Syafi'i dalam semua referensinya sepakat tidak dibenarkan wanita sebagai kepala negara. Yang membolehkan itu mazhab Hanafi untuk menjadi qadhi atau hakim selain perkara qisas dan hudud. Tapi bukan sebagai kepala negara atau khalifah. Nah, itu kata Salim Segap Al-Jufri. Jadi istihad yang dulu memilih Gus Dur karena memang Megawati itu perempuan, haram jadi presiden. Lah kalau sekarang tahun 2001, kata Salim Segap Al-Jufri, oh saat ini kita dalam kondisi tidak punya pilihan lain. Kalau tidak menerima presiden wanita, dalam hal ini Megawati, akan ada mudorot yang lebih besar. Oh gitu. Masih 28 Maret 2001 Sabili, Rizik Syihab, ketua EPI, menulis cukup menarik. Katanya partai Islam itu berkhianat. Kesannya memang begitu, kata dia. Karena melakukan pertemuan-pertemuan dengan partai sekuler dalam rangka membangun koalisi untuk memuluskan wanita, dalam hal ini Megawati, menduduki kursi kepresidenan. Nah, koalisi ini mendorong partai Islam menjual fatwa, mengganti jati diri, menipu umat, mengkamuflase prinsip, dan melanggar syariat Islam. Itu kata Rizik Syihab. Nah, katanya sejumlah pentolan partai Islam itu ada yang cuci tangan dengan mengatakan bahwa partai mereka sejak dulu tidak pernah mengharamkan wanita jadi presiden. Kata Rizik Syihab, padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa senjata pamungkas yang ampuh bagi partai Islam saat pemilu hingga sidang umum MPR tahun 1999 silam, itu dalam menggalang opini dan membentuk aliansi adalah wanita haram menjadi presiden. Ini bagaikan fatwa MUI tentang Ajinomoto, dari haram kok bisa berubah menjadi halal. Itulah tulisan Rizik Syihab, ketua EPI. Menarik juga. Akhirnya, pada tanggal 23 Juli tahun 2001 pukul 8 waktu Indonesia Barat, MPR menyatakan Gus Dur berhenti alias dilengsarkan dari kursi kepresidenan. Apakah ketua MPR Amin Rais yang dari partai kalah pemilu tahun 99 silam yang hanya 2% itu merasa bersalah kemudian? Nah, pada 29 Desember tahun 2009 di Metro TV dalam acara Today's Dialog yang berjudul Tren Politik 2010, Amin Rais bilang, menaikkan Gus Dur menjadi presiden tahun 99 itu demi menghalau Megawati. Kalaupun itu salah tetap menjadi pahala, walau pahalanya cuma satu. Kemudian ketika mengangkat Megawati menjadi presiden pada tahun 2001, bagi Amin Rais itu tetap merasa mendapat pahala, satu pahala. Nah, oke. Sampai di sini kadang-kadang saya berprasangka sendiri dengan dalil, dengan formulasi istihad kelompok 3 ini, atau seperti yang Amin Rais lakukan begitu, orang tuh menjadi tidak takut bersalah dalam beristihad, merasa tetap mendapat pahala, merasa tidak akan berdosa, merasa tidak akan bersalah. Setidaknya untuk dirinya sendirilah. Kemudian bagaimana dengan Prabowo Subianto?
Pada 26 Februari tahun 97, Danjen Kopassus Prabowo Subianto sebagai bagian dari penguasa eksekutif itu menegaskan bahwa penangkapan terhadap kelompok radikal dan aktivis PRD itu merupakan tindakan pengamanan negara karena memang ada kelompok yang ingin menciptakan kekacauan politik. Artinya, analisis sebagai suatu istihad negara atau tentara, bagi seorang Prabowo Subianto, dia merasa sudah benar dan tidak akan berdosa. Ya, kira-kira begitulah nadanya Danjen Kopassus Prabowo. Akan tetapi, apa kata Dewan Kehormatan Perwira ABRI? Nah, pada tanggal 21 Agustus 1998 Jumat, Dewan Kehormatan Perwira ABRI memutuskan bahwa salah satu kesalahan dari Letjen Prabowo Subianto adalah melanggar pasal 55 junto pasal 328 KUHP karena melakukan penangkapan aktivis PRD serta melanggar pasal 103 KUHP militer tentang ketidakpatuhan kepada atasan. Nah, keputusan Dewan Kehormatan Perwira ABRI ini ditandatangani oleh ketua, yaitu Jenderal TNI Subagio Hadi Siswoyo. Sekretarisnya adalah Letnan Jenderal Jamari Caniago. Wakil ketua Letjen Fahrul Razi. Anggotanya Letjen Susilo Bambang Yudhoyono. Oke. Oleh karena salah satu tokoh Dewan Kehormatan Perwira ABRI 98 itu, yakni Fahrul Razi, kemudian pada tahun 2019 menjadi Menteri Agama di era Presiden Joko Widodo. Berarti dia seorang pimpinan ulama resmi lah. Mungkin kita perlu bertanya kepadanya, paling tidak untuk tahun 2024 ini. Apakah tindakan Prabowo yang bersalah di masa lalu itu dalam kerangka ijtihad politik termasuk dalam formulasi ijtihad pertama, yakni ijtihad yang salah, terus berdosa dan akan diazab Allah, atau termasuk dalam formulasi ijtihad kelompok 2, sehingga ijtihad Prabowo yang salah telah berdosa tetapi soal azab itu urusan Allah, atau termasuk dalam formulasi ijtihad kelompok 3, yakni ijtihad Prabowo yang salah tetapi tetap mendapat satu pahala, sedangkan Fahrul Razi dan kawan-kawannya di Dewan Kehormatan Perwira ABRI termasuk Susilo Bambang Yudhoyono dapat pahala 2. Apa begitu? Oke. Kalau kamu gimana Win mencerna perbuatan ijtihad Prabowo Subianto kala itu? Oh, begini. Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia karya Ishak cetakan 2014, dalam bab 16 asas-asas hukum Islam, bahwa nyawa terlindungi itu menjadi tujuan hukum Islami yang utama. Istilahnya memelihara jiwa. Al-hifsu, al-nafsi. Kalau nyawa saya potensial tidak nyaman, itu di satu sisi. Kemudian di sisi lain juga kalau diperlukan untuk menyelamatkan muka penguasa, maka saya akan pilih pendapat golongan ketiga yang aman dan memang nyaman, bahwa ijtihad Danjen Kopassus Prabowo Subianto adalah salah yang manusiawi, tetapi ia tetap mendapatkan pahala 1, tidak mendapatkan dosa, dan insya Allah tetap masuk surga. Begitulah jawaban saya. Dengan jawaban begini sama-sama aman toh? Kecuali kalau saya sahabat Nabi macam Amr bin As, Muawiyah, Aisyah, Tolha yang punya kekuasaan dan pengikut sehingga berani melawan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Formulasi ijtihad yang saya pilih mungkin bisa 2, mungkin juga bisa 1. Ya, dari saya Wiwin Eko Santoso itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.